pagi, Trofes dimanapun berada. Alhamdulillah, saya pagi ini ada di Bandar Lampung. Di depan saya adalah Mas Idi Bimantoro. Beliau Kepala Bedidas Rehabilitasi Hutan Lampung. Ya, sebelumnya beliau ada di Bangka Belitung dan orang sudah banyak kenal siapa sosok yang satu ini. Agak nyeleneh ketimbang yang lain-lain. Ya, nah, kita tahu kehadiran beliau di Bandar Lampung ini, di Lampung ini sejak 2019. Ya, sebelum di Bangka Belitung. Tapi dalam kurun waktu yang setahun setengah ini sudah banyak terjadi perubahan. Ya, yang dari dulu tidak selesai karena kehadiran beliau jadi selesai. Apa yang menjadi rahasia beliau sehingga bisa menyelesaikan seperti itu? Salah satu contoh kasus, mungkin para Trofes dengar pernah kasus hutan lindung Gunung Balak, ya, di Lampung ini, di Lampung Timur. Zaman Orde Baru, zaman sebelumnya, zaman reformasi, nyata semua tuntutan masyarakat di sana, bagaimana mereka minta agar lahan itu dilepaskan, ya toh, agar dilepaskan. Ya, di itu semua, pokoknya semua orang kehutanan diusir, pokoknya siapapun yang datang ke sini diusir. Tapi tidak dengan sosok yang satu ini, orang Wong Solo satu ini. Ya, coba apa rahasianya? Apa pendekatan yang beliau lakukan? Apakah yang beliau lakukan ini bisa dicontoh jadi jurisprudensi bagi petugas-petugas lainnya, pekerja-pekerja lain untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, yang sangat rumit, yang orang lain tidak bisa, tapi bisa. BPDAS bisa menyelesaikan. Karena BPDAS kan akan selalu berhubungan dengan langsung terkait dengan masyarakat. Dan masyarakatnya bukan masyarakat paling bawah. Nah, ini ya, tipe bagaimana yang kita butuhkan sekarang. Apa rahasianya? Oke. Mas Idi, kepanggil Mas Idi aja ya. Mas Idi lah. Siap. Ya, selama ini kita memang sudah berkomunikasi baik dengan Mas Idi, tetapi kita tahu bahwa kasus Gunung Balak ini bukanlah kasus baru yang jujur tidak pernah selesai. Tapi ironisnya, setelah Mas Idi hadir, kok kayaknya clear and clean, dan masa kok begitu welcome, bahkan ingin berbondong-bondong untuk berpartisipasi. Apa sih Mas rahasianya, Mas? Terima kasih kawan dari media. Kami sebenarnya sama, melihatnya juga sama. Ini malas juga mau masuk daerah-daerah yang bermasalah, itu energi kita tinggi. Tapi saya dari pengalaman kerja di lapangan, pada prinsipnya manusia suka juga bergaul. Nah, kalau kita membawa nama institusi yang memang dia antipati gitu, ya pasti akan ditolak. Tapi maka dari itu tidak perlu, yang penting kita nyambung kan. Jadi tidak mesti harus membawa nama institusi dulu. Maka pendekatan atau prakondisi kami mengenal dulu kelebihan mereka apa. Mungkin ada tokoh. Nah, kita mencoba masuk melalui kalau saya kebetulan melalui kawan-kawan pedagang bibit jagung, benih jagung. Karena memang di sana hutan tapi isinya jagung. Ya. Pasti ada penjual benih jagung. Jadi mengawalinya tadi masuknya dengan pedagang bibit jagung. Ya. Coba. Orang lain belum tentu tahu ya, dengan ilmu itu. Ngobrol sampai nyambung. Ya. Kebetulan ada yang hobinya sama. Ini namanya selain faktor teknis kita ya. Kita juga harus mengakui bahwa segala sesuatu asal niat baik. Ada jalan lah dari alam, dari yang kuasa ya. Kemudian ketemu sama orang yang memiliki, kata pedagang jagung ini, memiliki hobi yang sama, Mas, kepengen ketemu, oke ketemu. Kemudian di kantor saya ini ngobrol-ngobrol, kemudian kita sering akrab, udah saling cocok lah dalam konteks mengembangkan tanaman. Berapa lama tuh proses untuk menyamakan persepsi itu? Kalau total 6 bulan lah ya. 6 bulan ya. 6 bulan dari ngobrol-ngobrol sampai ketemu, ya. Terus saya kunjungan balik ke sana. Ya. Nah, kebetulan nasib baik ketemulah pohon Indo Apokat yang sekarang terkenal dengan seger si batu atau Ratu Puan. Nasib baik saya paksa, ini sudah, ini pas, ini tanaman anugerah ini luar biasa karena punya karakter yang spesifik. Ya. Terus dia tertarik, dia tanya, kembali hutan lindung bisa nggak? Bisa, daripada jagung murni, jagung plus apokat atau agroforestry, jagung dengan apokat. Sepakat, kemudian sering ketemu, terus mengembangkan potensi, yaitu tanaman apokat, kemudian bibit sendiri, kemudian mengembangkan vegetatif, dan akhirnya
dia juga berjualan buah, berjualan bibit, Bibit. sekitar Ya, kampung. lokasi, ya, kampung. Ya, dalam waktu 1,5 tahun ini sudah terbentuk pembibit perumah ya, pembibit Ya, perumah perumah. yang tergabung dalam Gapoktan Agung Mulyo Lestari ini ada kurang lebih 154. Data terbaru. 154 rumah. pembibit baru, rumah Pembibit baru. Tanam apokat. Pembibit apokat. Pembibit apokat. Ya. Oke. Dan dia mereka mandiri jual. Ya, mandiri ya. Ya, dan sudah tertanam di sekitar Gunung Bala dan Lampung Timur dan beberapa kabupaten yang saya lihat tuh datanya itu ada yang ditanam sendiri kan. Ya. Di sekitar itu sudah terjual 300.000 hektar. 300.000 hektar. Ya, 300.000 bibit. batang, ya. Padahal kami masuk pertama itu hanya yang mau 15 hektar. Awalnya. Awalnya 15 hektar. Ya. Kalau sekarang 22.000 anggap aja efektif separuhnya 10.000. Ya. Sekarang mau semua, nggak ada masalah. Ya. Setelah dia yakin bahwa kita datang itu memang membawa sebuah harapan berupa kegiatan RHL yang tidak saling kaku. Dulu kan Ya. kita hutan kan selalu memaksakan diri harus ada kayu. Ada kayu, ya. Kalau sekarang kita balik, harus ada pohon yang menghasilkan bisa dipetik. Iya, dipetik. Nah, sekarang cocok sudah. Jadi kita akhirnya ya sudah ngikuti aja lah Mas Abdullah daripada kita debat terus. Ya. Akhirnya hanya jagung ubi kayu di kawasan hutan. Artinya Ya. tidak ideal, berarti kita nggak pernah ada ini. Betul. Nah, kita coba ada dengan luas. Yang Ya. penting pohon. Ya. Apa setelah pohon apat nanam yang lain tidak berkembang. Banyak sekali sekarang ada matoa, ada klengkeng, ada kayu. Jadi ekspansi Setelah tanaman. connect, Ya. nanti kita sudah cocok. Persepsinya sama, Udah sama potongannya dulu. sama, ya. Ya, jangan awal-awal udah Ya. clash debat hanya Ya. idealisme. Untuk mempertahankan Akhirnya keinginan. bertahun-tahun Nggak sampai jadi-jadi. mungkin saya pensiun ya Ya. tidak membuat apa-apa. Ya. Nah, ini makanya langkah ini seni, kembali lagi seni. Seni itu apa ya? Ya dipengaruhi oleh pengalaman, oleh tanggap kita terhadap bahasa mereka, Bahasa mereka. ya respon kita terhadap semangat mereka itu harus Ya. kita harus turun, harus ngobrol. Betul. Dan kita lebih mendengar, bukan kita dominan. Ya, ya. ya. Baru kita bawa program. Ya. Tadi Mas, yang pedagang bibit itu orang lokal di situ, Mas? Lokal 100%. 100% lokal situ ya? Iya, 100% nggak ada orang luar. 100% tumbuh baru. Ya. Dalam kurun waktu 1,5 tahun. Ya. Kalau 300.000 di sana dijual 25.000. Ya. Berarti ada putaran uang di lokal itu. Di di kampung itu. kampung yang jauh dari akses. Ya. Itu sudah 7,5 miliar. 7,5 miliar. Dari modal negaranya Ya. 97 juta. 97 juta tadi modal dasar, modal awal Waktu untuk kegiatan 15 RHL. hektar. Ya, nah Itu duitnya dari mana? dari awalnya? pemerintah. Oh, dari pemerintah. 100% dia swakelola, duit diserahkan 100% melalui transfer ke rekening kelompok. Kira-kira. Nah, dari rekening kelompok itu dia ngelola utuh. Oh, jadi dana pemerintah ditransfer langsung ke rekening anggota kelompok atau kelompok? Ya, kelompok RHL. Ya, artinya kita tinggal monitor. Kita monitor. Semua pengelolaan, semua mereka. Ya dari perencanaan dia Ya, dari merencanakan perencanaan. 400 per hektar ya. Ya, 400 batang. Ya, itu 400 batang per hektar. Oke. Karena duitnya hanya kecil 6,7 per hektar, Ya. maka dia hanya mampu menanam 200 yang vegetatif. 6 per hektar 6,7 Juta juta per hektar. hektar. Semestinya berapa itu minimal? Semestinya kalau budidaya umum ya, 1 Ya. hektar dalam kurun waktu 3 tahun biasanya mendampingi pihak masyarakat ya yang swasta ya. Itu kurang lebih 40 sampai 50 juta per hektar kalau apokat. Untuk masa 3 tahun. 3 tahun. Sampai dia panen. Nah, Termasuk biaya pemeliharaan dalam ya, 3 tahun itu. sampai panen. Lalu yang kita siapkan Kalau kita 6,7 6,7 tahun pertama, tahun kedua dan ketiga total 10 juta, 500 ribu lah. 10 juta 50 ribu Jadi rakyat mensubsidi kita mensubsidi. lebih besar. Oke. Nah, tadi mereka untuk mensubsidi itu apa pemikiran dari mereka atau ada saran kita? Oh enggak, subsidinya itu bukan berupa uang atau bukan. Tapi Iya, artinya berupa gitu. pemeliharaan. Pemeliharaan, Tenaganya. Kalau ya. hitung itu besar tuh. Betul. Pemeliharaan, pemberian pupuk kompos, pendangiran, kok mati dia nyulam itu sudah biaya sendiri. Pembuatan lubang, Ya. kemudian transportasi distribusi itu Ya. dia sendiri. Ya, jadi semua aktivitas mereka, Hmm. pemupukan, pemeliharaan, Pembibitan. pendangiran, pembibitan, yang semestinya harus mengeluarkan biaya, Ya. ya, karena mereka kerjakan sendiri. Karena senang, cocok dengan tanamannya. Ya, Dia jadi menjaga. ya, kalau kita nilai uang tadi sekitar 3 tujuan sekian, itulah subsidi mereka. Ya, menjaga keamanan, Ya, di keamanan. bakar, Nah.
Ya. Jadi begini teman-teman Terlepas, nyatanya kalau kita kreatif, kalau mampu berkomunikasi, dengan modal kecil bisa menjadi besar. Ya. Partisipasi masyarakat terpanggil Ya. dan mereka rasa memilikinya sangat tinggi. Betul. Gitu. Nah, oke, coba saya dicontoh lagi. Apa lagi cerita lagi Mas? Nah, tadi dalam konteks swakelola. Ya. Kenapa terpikir kepada swakelola tadi? Kenapa tidak langsung ditekel langsung dari Pedas yang mengelolanya dan mereka menjadi Ya. yang ikut bekerja atau apa untuk ini? Betul. Jadi Kan umumnya kan begitu dilaksanakan Pedas-Pedas. jadi satu, kita paham betul yang namanya penanam, profesi penanam Ya. itu tidak oleh orang lain, ya oleh mereka, yaitu petani. Kenapa di saat nanam itu tidak hanya menanam fisik, sebenarnya ada doa, ada harapan. Ada harapan. Kalau Bapak tanya kepada kawan-kawan petani, ya semoga buah itu namanya doa. Ya, sembari nanam itu ya. Ya. Entah nanti hidup atau entah berbuah atau enggak, tapi Ya. selalu begitu. Itu Ya. sudah ajaran leluhur ya. Ya. Nah, konteks itu yang saya jadikan dasar. Jadi bagaimana masyarakat itu memiliki. Kemudian kegiatan ini bintangnya jadi bukan kami, bukan pihak lain, Ya. ya yang punya tanah lah. Yang petaninya itu sendiri. Bapak nanam, bapak yang berharap dengan keluarganya berdoa, bapak nanam sendiri, Ya. bapaklah yang jadi bintang. Ya. Kalau hidup kan yang cerita dia, bukan kami. Ya. Yang evaluasi dia. Ya. Hidup atau mati yang bangga dia. Ya. Kalau mati juga diperbaiki. Ya. Bahkan kemarin dievaluasi oleh teman mahasiswa Unila itu, hidup itu ada yang 100,1%. Sensus. Ya. Hitung sensus, hidupnya bukan 100%, 101%. Jadi tanaman tadi, bibit yang ditanam, Tanam 400, tanam 400 ternyata lebih. lebih. Kenapa? Nah, Kan kenapa gitu. gitu? Nah, Biasanya kan yang terjadi yang sudah Ya. nanam 400 tumbuh 50% kan. Betul, ya. Gitu loh. Itu pun 50% katanya. Katanya, Gitu. ya. Tapi Jadi- ini kok bisa berlebih. Nah, Ya, gimana jadi- ceritanya ini? Jadi gini, karena tadi dilakukan sendiri, Ya. jadi pemerintah itu selain memberikan 400 batang, ditambah bibit sulaman 10%. 10%. Jadi 440. Ya. Tahun pertama. Ya. Tahun kedua dikasih lagi sulaman 20%. Dari 440 tadi. Dari 400. Oh, dari 400 ya. Jadi tahun pertama dapat 40 Ya. sulaman, tahun kedua dapat 80, Ya. tahun ketiga masih dapat 40 lagi. Jadi kelebihan bibit itu ada 160. 160 ya. Ya, 160 kan? Ya, betul. Nah, mungkin mati banyak, diganti masih kelebihan Ya. dikasihkan. Bahkan bukan 15 hektar, informasi yang dari kawan-kawan itu. Ada kelebihan lagi, dikasihkan tetangganya 1 hektar. Oh. Jadi sebenarnya bukan 15 hektar. Bisa 16 hektar. Targetnya 15, Ya. yang tertanam 16 hektar. Ya. Hidupnya 101%. Artinya dengan pola swakelola ini nyatanya tingkat tumbuh tanaman Ya. jauh lebih tinggi Betul. ketimbang diserahkan kepada pihak ketiga. Ya, karena tadi dasarnya mereka menjiwai dalam menanam. Ya. Begitu, bukan gitu ya. Ya. Ini gitu kayak. Bukan buruh dia. Ya, dia bukan buruh. Sebagai pemilik, sebagai manajer lahan, Ya, manajer lahan. sebagai direktur perusahaan apokat di lahannya Di lahannya dia sendiri. Itu, direktur itu. Dia pemilik sekaligus pengusaha di sini. Pengusaha. Ya, jadi entrepreneurnya pun tumbuh. Ya, desain sejak awal sudah entrepreneur, bukan desain untuk menghijaukan hutan, bukan. Nah, Memetik. Desainnya pendekatannya untuk itu. memetik. Nah, pendekatan jangan dulu mengawali untuk penghijauan. Enggak ada. Bicara dulu apa yang akan didapat sama mereka. Betul. Inilah konsep yang perlu dipahami buat teman-teman semua Ya. dalam pendekatan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat petani. Ya. Ya. Nah, cerita-cerita tadi kan mereka tentu ada harapan yang mereka harapkan. Ya. Nah, dengan tanaman apokat, tanaman jagung, tanaman itu, berasumsi pendapatan mereka kira-kira per tahun itu gimana? Kalau jagung, wawancara saya dengan mereka, rata-rata setiap panen itu keuntungan antara 10 sampai 15 juta. Jika harganya 10 standar. sampai 15 juta setiap panen. Ya. Hmm. Itu 2 kali panen. Ya, 2 kali panen, Berarti setahun. kurang lebih 25 juta. Ya, 25 juta. Sekarang kita berpikir apokat. Apokat, pengalaman kami yang nanam selama umur 2 tahun, 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, panen 3 kali itu, Ya. 1 kali panen itu udah 100 Ya. lebih. Nah, asumsi saja per tahun per pohon 100 pada tahun 2023 nanti. Ya. Berarti 1 hektar kan ada 400. Betul. 400 kali 100 saja. Berarti ada 40 ton, 40.000 kilo. 40 ton dalam 1 hektar Nah. dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 Anggap kali aja panen. 2 kali sebenarnya, tapi Ya, sebenarnya. yang Nah. pesimis saja lah. Ambil 1 kali panen 1 dalam kali 1 panen, tahun. 100 kilo. Ya. 100 kilo, jika 440.000 kilo dengan asumsi harga pesimis Paling rendah. ya anggap aja 10.000. Ya, Kalau harga sekarang 30 sampai 32 Betul. sekarang di tempat. Betul. Ya, ya. Anggap aja 10.000, sepertiganya lah, Ya. kan begitu ya. Sudah 400 juta. Per hektar Per kalau akan hektar. diterima dari petani. Nah, Ya. apakah Bayangkan. pohonnya akan ditebang? Ya. Nggak mungkin, karena dia pabrik kehidupan. Ya, Tidak pabrik mungkin. kehidupan. Ya,
tidak akan ditebang. Bayangkan tadi kalau dia dianggap 300.000 bibit yang sudah tertanam, diasumsikan itu 400 bibit per hektar, jadi 700. 300.000 yang tertanam. Ya, tertanam. Itu jadi 400 dibagi 400 kan per hektar, 750-an hektar. Ya, 750 hektar. Yang swadaya itu. Yang swadaya. Nah, swadaya dari yang dibantu pemerintah 15 hektar melahirkan swadaya. Ya, kurang lebih 750 hektar dan nilai uang perputaran 7,5 miliar. Ya. Gila, bos, coba tuh nggak ada yang bisa berpikir sebegitu. Ini bukan orang bisnis, Nang Edi ya. Ini beliau adalah orang petani. Bertani yang berjiwa entrepreneur. Ya. Kebetulan beliau dikasih tanggung jawab sebagai kepala BPDAS. Dan pas tune in itu. Ya. Tune in itu. Nah, jadi kawan-kawan, ayolah contoh apa yang dilakukan Mas Edi. Insya Allah komunikasi dengan petani akan jalan. Nah, selain itu, dalam kerangka selain advokat, pendekatan-pendekatan yang dilakukan Mas Edi dengan BPDAS-nya, pendekatan-pendekatan lagi. Keterlibatan kaum gender, keterlibatan kaum wanita, dan kelompok tani pembinaan kelompok tani hutan lainnya gimana Mas? Kalau di Apot ini hampir separuhnya ibu-ibu, karena yang metik, yang ngumpulin buah, yang nyambung bibit juga banyak ibu. Jadi satu keluarga sebenarnya kerja itu bisnis keluarga, bukan bisnis. Bapaknya bukan bisnis keluarga itu. Jadi terlibat secara utuh dalam satu desa. Bahkan kemarin dapat penghargaan untuk ikut lomba Posyantek Kemendes. Posyantek Nasional, Kemendes mewakili ya. Lampung. Nah, dan memang bagus yang diangkat itu adalah teknologi pengembangan avokat. Ya, Jadi banyak sekali dari akses kegiatan avokat selain tadi nanam avokat, dia sekarang sebagai kreativitas mereka itu anak muda itu mengkreasi, mengganti tanaman yang produksinya jelek atau jenis buahnya rasanya kurang bagus, diganti semua dengan siger si batu. Ya, nah, siger si batu. Itu bayar satu mata jadi 100.000. Satu pohon yang umur 40-30 yang diameter 20 up itu rata-rata 5 sampai 10 mata. Berarti 5 kali 500.000 per pohon. Per pohon. Sekarang udah bisnisnya udah putaran uang tahun ini udah 100 juta. Anak muda semua itu. Matanya udah ditempel. Ya, nempel pohon yang tua-tua, yang gede. Pohon tua atau yang pohon yang 4 tahun nggak berbuah atau yang 1 tahun ada top working namanya istilahnya, atau menyambung bibit-bibit yang lokal yang di kebun-kebun, dan sekarang ramai sekali sudah menjadi. Jadi bisnis, jasa bisnis. Sudah bisnis. Jadi setiap apapun inovasi jika itu menarik dan memiliki pasar yang baik itu saya yakini memang di awal biaya gede. Biaya itu bukan berupa uang yang ngumpul-ngumpul, waktu gitu ya. Tapi setelah memang memiliki daya tarik akan berkembang sendiri. Maka proses kita membangun di RKL di Lampung ini branding kita cari dulu. Seperti selain avokat, kami mengembangkan matoa, klengkeng. Kenapa? Ini pasarnya di pinggir jalan juga masih laku. Betul. Impor kita klengkeng sekarang di Gunung Balak juga klengkeng juga. Ada ya Mas? Ya, nanti kok klengkeng ini impor kita 1,9 triliun. Kita ngambil 1% aja, berarti putaran uang di desa itu 19 miliar. 19 di desa itu ya, dari 1,9 triliun. Jualnya kemana ya, pinggir jalan, nggak usah kemana. Iya, betul. Nah, Lampung ini kan punya tanaman tradisional Mas, ya. yaitu kopi. Ya. Nah, gimana pendekatan Mas ke pembinaan kelompok tani kopi dalam konteks DAS ini? Ya, sama saja. Kopi biasa dihulu ya. Kopinya dihulu, kopi dan coklat. Maka tanaman kopi ini kita awal-awal memang susah ya untuk memberikan tanaman pelindung. Tapi sekarang sudah menjadi semangat yang luar biasa. Tapi kita buka luasan kita. Betul. Setiap 1 hektar kita kasih dari dana itu 6,7 tadi diwajibkan menyediakan bibit unggul. Kalau memang dia klaster durian ya durian yang unggul. Betul. Misalkan pala ya pala unggul, pete ya pete unggul. Itu minimal 100 sampai 200 tergantung dia. Ya. Kalau dia memang mau semua swadaya dengan pupuknya swadaya, ngantuk swadaya, ya sudah semua. Ya. Dengan harga misalnya pete harganya 10.000 kali 400 kan yang 4 juta. Sisanya baru digunakan untuk pupuk dan lain-lain. Mampu. Dan sekarang semangatnya itu membangun tanaman yang produktif dan berkualitas. Terukur sehingga 2 tahun buah, 3 tahun buah jelas. Nah itu sekarang jadi pelindungnya kopi. Sehingga nanti kopi tekan bawahnya tanaman pelindung kopi. Pelindungnya pohon pete. Tanaman bawahnya kopi, tanaman sedangnya ya. Tanaman bawahnya bisa cabai, bisa tumpang sarinya itu ya, bisa talas, macam-macam udah. Secara fungsi udah bagus.
Iya. Fungsi ya, fungsi. Oke. Jadi kalimat hutan itu diartikan di fungsi, bukan di masa lalu. Masa lalu kan ada Meranti, ada Jati, Sengon, ada Waru Gunung. Nah ini kondisi sekarang relatif sulit untuk di Lampung karena sudah terlanjur bahwa hutan diisi berpuluh tahun, isinya kopi, kemudian coklat, vanili, kemudian jagung. Itu yang tanaman tradisional ya itu ya. Ubi kayu. Dan ini lebih dari 300.000 hektar. Yang itu Ya kalau kita diskusi kepemimpinan hutan masa lalu ya, diskusi saja, nggak akan kerja apapun. Yang selama ini kita 30 tahun lebih kita tinggalkan ini kan karena diskusi kita. Tidak ada action. Kaku. Betul. Nah sekarang mungkin pemerintah juga sangat luas, masyarakat juga sangat paham dengan niat kita, nggak ada lagi kecurigaan. Nanti jangan-jangan diambil lagi, nggak ada lagi. Udah hilang ya Mas? Udah hilang. Yang penting menikmati walau tidak memiliki. Itu konsepnya mereka. Ada kalimat itu. Tidak memiliki tapi menikmati. Ada ikonnya Apokat tadi apa Mas? Yang atas? Oh kalau dulu namanya. Oh karena itu kan tidak konflik, maka disebut populernya ya. Pokat solusi konflik. Pokat solusi konflik. Disingkat? Kalau singkatannya ini positif ya. PSK positifnya. Jadi pemahamannya tadi Pokat solusi konflik, singkat PSK. Ikon dari masyarakat taninya ini tidak memiliki tapi menikmati. Itu yang memotivasi mereka. Pak Ketua DPR Pak Sudin. Komisi 4. Komisi 4. Itu beliau yang ngomong tuh. Yang penting menikmati atau tidak usah memiliki, yang penting menikmati. Memiliki tidak menikmati juga kurang bagus. Banyak kan lahan kita ini dimiliki tapi rumput. Oke, satu lagi ke Apokat. Usul pasar nggak ada masalah ya Mas? Begini. Secara umum kelanjutan. Begini, kalau untuk Siger si Batu ini karena punya karakter. Kok rasa relatif tidak biasa ya. Tapi karena punya karakter itu satu branding. Untuk perkiraan kami untuk 10-15 tahun ke depan Siger si Batu akan tetap memiliki pilihan tersendiri lah. Jadi konsumen tuh melihat bentuknya sudah menarik. Kenapa? Bentuknya tidak seperti Apokat ya. Dia panjang ya Mas? Seperti mangga. Ya. Nah, kemudian matangnya kulitnya kuning. Itu daya tarik sendiri. Nanti kalau misalkan pasar Jakarta terpenuhi, satu malam kan pesanannya 15 ton, satu hanya satu pengumpul ini. 15 ton, sekarang belum bisa. Masih dipenuhi juga tapi dari lokal. Nah, ke depan bukan hanya Jakarta, Lampung juga perlu, Palembang juga perlu. Nah, ini kreativitas dan saya yakin anak-anak kita nanti ke depan, katakanlah nanti pada fase tertentu umur 10-15 tahun datar nih. Pasarnya sudah datar atau turun. Anak-anak kita sudah lebih pintar dari kita. Pasti dia udah kreatif mendesain untuk tepung, untuk minyak dan lain-lain. Itu saya percaya. Maka kita siapkan dari sekarang. Jangan kita takut nanti tidak melakukan apapun, itu justru berbahaya. Karena tanah kita luas sekali. Nah itu Trovers omong-omong pagi kita dengan Pak Mas Idi BPDAS RH Lampung. Sukses, banyak ilmu yang bisa didapat dari beliau. Yakin, gak usah sungkan, dia pun siap untuk menerima, membimbing, untuk narasumber untuk bertanya ya Mas. Welcome ya Mas, itu Mas. Terbuka. Nah, ilmu adalah beliau miliki, berbagi beliau pun siap. Oke, sukses Trovers, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kasih.